بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Bapak sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pagi ini kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Matan Ta'lim Sibyan At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan pertemuan kita kali ini sampai kepada pertanyaan yang keenam. Itu wa idza qila laka, apabila ditanyakan kepada man nabiyuk, siapakah nabimu? Siapakah nabimu? Fakul, maka katakanlah, nabiyuna, nabi kita Muhammad bin Abdullah adalah Muhammad putra Abdullah ibnu Abdul Muttalib, putra Abdul Muttalib bin Hashim, putra Hashim ibni Abdi Manaf, putra Abdul Manaf. Ini adalah nasab Rasulullah SAW secara ringkas hingga sampai kepada kakek beliau Abdul Manaf. Dan seterusnya, apabila dibahas, maka ini perlu pembahasan yang sangat panjang tentang nasab beliau, yang intinya bahwa beliau Rasulullah SAW berasal dari Bani Hashim, putra Abdul Muttalib. Hashim pakai Rasulullah SAW yang dipilih oleh Allah di antara kaum Quraisy. Jadi Rasulullah, kakek beliau adalah bernama Quraisy, atau julukannya itu adalah Quraisy. Nama Quraisy adalah Fihr. Ini kakek Rasulullah SAW. Dari Fihr inilah yang kemudian dijuluki dengan Quraisy, akhirnya menjadi nama qabilah. Nama qabilah di antara keturunan Nabi Ismail alaihissalam, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Quraisy dari seluruh bangsa Arab, dari seluruh keturunan Nabi Ismail alaihissalam, dipilih untuk menjadi nabi terakhir, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari
pilihan Allah Subhanahu wa taala inilah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah Maha tahu bagaimana kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah, dipilih dari seluruh manusia hingga menjadi seorang yang terbaik, manusia yang terbaik di antara seluruh manusia. Sehingga Rasulullah SAW dipilih bahkan dari seluruh nabi, keturunan Nabi Adam alaihissalam, menjadi Sayyidun Nas, pemimpin manusia pada hari kiamat. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW dari sisi nasab beliau, kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala, hingga dipilih menjadi nabi terakhir yang mendapatkan wahyu terakhir dan manusia terbaik untuk umat terbaik. Nanti pada hari kiamat Rasulullah SAW akan menjadi seorang yang pertama kali dibangkitkan pada hari kiamat, yang pertama kali akan mengetuk pintu surga dan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, umat Rasulullah SAW, yang mana kita sebagai umat Rasulullah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh umat manusia. Kata Rasulullah, antumul akhirunal awwaluna yaumul qiyamah. Kalian adalah umat terakhir tetapi menjadi umat pertama yang akan dimasukkan ke dalam surga. Ini keutamaan yang besar, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia pertama ke dalam surga, melainkan karena kedudukan di dalam surga adalah kedudukan yang paling tinggi. Nah, inilah keutamaan Rasulullah dan umat beliau. Dan disebutkan di sini Nabi Yuna, katakanlah Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, disebut dengan Nabi kita. Dan yang dimaksudkan adalah Nabi yang oleh Allah diutus untuk kita. Di makna Nabi kita adalah Nabi yang Allah utus untuk kita, umat beliau Rasulullah SAW. Nah, disebutkan di sini, Istafahullahu ta'ala min Quraisy. Allah memilih beliau Subhanahu wa ta'ala min Quraisy, dari kaum Quraisy. Quraisy adalah julukan kakek beliau, namanya Fihr. Wahum, dan mereka kaum Quraisy. Quraisy ini nama kakek tetapi sekaligus kemudian menjadi nama kabilah. Kabilah Quraisy, sehingga kabilah dalam kebiasaan bangsa Arab, adat mereka, diambil dari nama kakek. Nama kakek mereka yang apabila mempunyai keturunan atau banyak anak dan cucu, nah, ini akan menjadi sebuah nama kabilah ini, atau anak kabilah, seperti Bani Hashim. Bani Hashim adalah anak kabilah dari Quraisy. Nah, ini yang dipilih oleh Allah SWT. Wahum safwatu waladi Ismail. Dan mereka Quraisy ini adalah safwatu, adalah saringan, pilihan dari anak waladi Ismail, yang dipilih dari anak-anaknya Nabi Ismail. Wa ba'atsahu, dan Allah mengutus beliau Rasulullah SAW ilal ahmari wal aswad, kepada
al-ahmari wal aswad, bangsa merah dan bangsa hitam. Maksudnya orang-orang manusia yang berkulit merah, merah di sini bisa bermakna putih. Nah, kepada bangsa yang berwarna merah kulitnya, wal aswad, dan yang berwarna hitam, orang Ethiopia, orang Negro, orang Somalia, Sudan. Nah, Rasulullah diutus untuk mereka semuanya tanpa kecuali. Siapapun yang hidup sejak Rasulullah dipilih oleh Allah untuk menjadi Rasul berakhir, maka seluruh manusia yang hidup sejak itu mereka menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah diutus untuk bangsa jin, bukan hanya kepada manusia. Sehingga pilihan Allah tertuju kepada Rasulullah SAW untuk seluruh umat manusia. Wa anzala alaihi al-kitab wal hikmata. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran, Alkitab, wal hikmah. Dan al-hikmah. Al-hikmah adalah wahyu yang mengiringi Al-Quran atau Alkitab. Dan yang dimaksudkan adalah sunnah. Al-hikmah apabila didudukkan dengan Alkitab, dengan Al-Quran, maka maknanya adalah sunnah. Apabila berdiri sendiri, maka maknanya mencakup Al-Quran dan sunnah. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi apabila berkumpul antara Alkitab atau Al-Quran dengan Al-Hikmah, maka makna Al-Hikmah itu adalah sunnah. Dan sunnah adalah apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Baik itu ucapan beliau, kemudian perbuatan, persetujuan Rasulullah SAW, dan sifat. Baik itu sifat fisik ataukah akhlak, tingkah laku atau perilaku beliau. Dan disinilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga seluruh pribadi Rasulullah, ucapan beliau, perbuatan, persetujuan, bahkan sifat-sifat yang ada pada Rasulullah ini dipilih oleh Allah untuk menjadi teladan bagi manusia yang hidup sejak beliau diutus. Subhanallah. Ini kelebihan dan keutamaan Rasulullah SAW. Turunkan Al-Quran, dan Al-Quran adalah wahyu yang terakhir yang mencakup seluruh wahyu-wahyu yang sebelumnya, yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul sebelum Rasulullah SAW. Kemudian fada'an nasa ila ikhlasil ibadati lillah. Kemudian Rasulullah menyeru, mengajak manusia untuk ikhlas di dalam beribadah kepada Allah. Ila ikhlasil ibadah. Wa tarki ma kanu ya'buduna min dunillah. Dan meninggalkan apa yang mereka sembah selain Allah. Minal asnam, baik itu berupa berhala, patung-patung, asnam, wal ahjar, dan berbagai batu yang dipahat, yang dibentuk oleh mereka sendiri, kemudian mereka jadikan sesembahan. Atau lebih tepatnya mereka jadikan media untuk memasukkan menurut pemahaman mereka ruhnya sesembahan yang mereka minta berdoa kepada selain Allah SWT. Wal asjar, termasuk pohon-pohon.
Mereka menjadikan pohon sebagai media untuk zat yang mereka sembah. Ini hakikat penyembahan mereka. Mereka tidaklah meyakini pohon zatnya itu sendiri yang disembah, tapi ada sesuatu yang menghuni pohon itu, dan itulah yang sesungguhnya disembah oleh mereka. Nah, ini demikian juga wal anbiya, ada manusia yang menyembah nabi, antaranya seperti kaum Nasrani menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian disebutkan Uzair. Uzair adalah seorang yang diperselisihkan apakah dia seorang nabi atau orang soleh. Maka jika seorang nabi, maka itu menjadi sembahan yang juga disembah selain Allah SWT. Wassalihin, dan orang-orang soleh. Sebagaimana Uzair ketika disembah oleh orang Yahudi, bisa jadi dia adalah seorang yang soleh. Wal malaika, bahkan ada di antara manusia pada masa itu yang menyembah para malaikat. Dan sampai sekarang ini ada sebagian kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam tetapi menyembah para malaikat, yang menyembah Jibril dan para malaikat yang lain, baghairihim, dan sesembahan yang lain. Sehingga inilah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Berbagai sesembahan yang disembah oleh Allah SWT, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah agar menyeru manusia untuk kembali kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, itu penyembahan kepada selain Allah apapun, termasuk penyembahan kepada para nabi. Pada Anas, maka Rasulullah mengajak manusia ila tarki syirki, untuk meninggalkan kesyirikan. Qatalahum ila tarki, dan Rasulullah memerangi mereka kaum musyrikin agar untuk meninggalkan ila tarki, meninggalkan kesyirikan. Jadi mengajak dan kemudian memerangi karena mereka tidak mau tunduk dan taat kepada Rasulullah SAW. Nah, ini. Jadi memerangi kaum musyrikin untuk meninggalkan kesyirikan, ini adalah jalan terakhir apabila tidak mau untuk diajak. Maka pilihan terakhir adalah diperangi. Wa an yukhlisu li'ibadatillah, agar mereka ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Katakanlah wahai Muhammad, innama ad'u rabbi, sungguhnya aku hanyalah berdoa kepada Rabbku, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidaklah berbuat syirik dengannya, dengan seorang pun selain Allah SWT. Ini yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Wa qala ta'ala, kemudian ayat yang berikutnya, qulillahu a'budu, katakanlah, qulillahu a'budu, hanya Allah yang aku sembah, mukhlishan lahu dini, dengan mengikhlaskan, memurnikan, mengesahkan Allah SWT seluruh agamaku ini. Nah, ini perintah Allah SWT. Kemudian ayat yang lainnya, Allah berfirman, qul innama umirtu an a'budallah, katakanlah, sungguhnya aku diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah, wala usyrika bihi, dan aku tidak berbuat syirik dengan Allah, dengannya sedikit pun, siapapun.
ilaihi ad'u, hanya kepada Allah aku menyeru, wa ilaihi ma'ab, dan hanya kepadanya tempat kembali. Lalu ditambahkan lagi ayat yang selanjutnya, dan ayat yang seperti ini banyak. Ini hanya disebutkan sebagian, dan ayat-ayat yang seperti ini tersebar di dalam seluruh Al-Quran. Dan ini hakikat dakwah para nabi dan rasul semuanya tanpa kecuali, termasuk Rasulullah SAW. Qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, qul afa ghairallahi ta'muruni. Katakanlah, apakah kepada selain Allah ta'muruni, kalian memerintahkan kepadaku a'budu, untuk aku sembah, ayyuhal jahilun, wahai orang-orang yang bodoh. Ini kaum musyrikin bangsa Arab pada waktu itu pertama kali ayat ini diturunkan. Apakah kalian memerintahkan saya agar aku beribadah kepada selain Allah ini? Wahai orang-orang jahil. Walaqad uhiya ilaihi, dan aku telah mewahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablik, dan kepada orang-orang sebelum, maksudnya adalah para nabi dan rasul. Aku telah mewahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Jadi yang dimaksudkan orang-orang sebelummu maksudnya adalah para nabi dan rasul. La in asyrakta, seandainya asyrakta, engkau wahai nabi, wahai rasul, dan ini setiap rasul diwahyukan kepadanya perkataan ini. Ini lain asyrakta, seandainya engkau berbuat syirik, wahai Muhammad, atau wahai para nabi sebelum Rasulullah, layah batanna amalu, pasti akan gugur amal-amalmu. Layah batanna amalu wala takunanna minal khasirin, dan pasti engkau termasuk orang-orang yang khasirin, orang yang merugi. Balillah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'bud wa kum minasyakirin, dan jadilah orang-orang yang bersyukur, atau termasuk orang yang bersyukur. Nah, ini adalah sebagian di antara ayat-ayat yang menunjukkan bahwa seluruh nabi tanpa kecuali, termasuk Rasulullah, mereka semuanya diperintahkan untuk mendakwahkan kepada umat mereka masing-masing agar kembali bertauhid kepada Allah, agar mereka meninggalkan syirik. Ini semuanya. Bahkan kalau seandainya nabi itu yang berbuat syirik, lain asyrakta, maka tentu gugur seluruh amal. La yabatanna amalu, dan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi inilah wahyu yang Allah turunkan kepada seluruh nabi dan rasul. Ini sejak rasul pertama yaitu Nabi Nuh alaihissalam hingga Rasulullah SAW yang Allah pilih dari kaum Quraisy, dan Quraisy dipilih oleh Allah dari anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini hakikat Rasulullah SAW, Nabi terakhir. Dan disebutkan bahwa Rasulullah SAW sebagai seorang manusia yang terbaik, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan kepada beliau dengan perintah yang sama. Tidak ada perbedaan sama sekali dengan seluruh para nabi yang diutus sebelum beliau.
Hakikat dakwah Nabi dan Rasul itu adalah satu. Beliau sebagai seorang Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Dan sudah kita sebutkan pembahasan tentang makna Nabi. Demikian juga makna Rasul dan perbedaan di antara keduanya. Perbedaan antara Nabi dan Rasul. Ini sudah kita bahas. Dan yang rajih dari pendapat para ulama dalam masalah ini, dan bahwa yang rajih adalah terdapat perbedaan makna antara Nabi dan Rasul. Dan kesimpulan yang paling rajih di antara pendapat para ulama bahwa Nabi adalah yang diturunkan wahyu kepada mereka atau yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT. Hanya saja tidak diturunkan kitab atau syariat baru. Berbeda dengan Rasul. Rasul adalah Nabi yang diutus oleh Allah dengan diturunkan kitab kepada mereka dan atau dengan membawa syariat baru. Dengan membawa syariat baru. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul yang pertama, bahwa setiap Rasul adalah Nabi. Tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Yang membedakan yang pertama adalah diturunkan kitab. Kalau Rasul diturunkan kitab, apabila Nabi, adapun Nabi adalah meneruskan wahyu yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya, kitab yang diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Ini Nabi. Nah, demikian juga di antara perbedaan Nabi dan Rasul, bahwa kalau Rasul itu diutus dengan membawa syariat baru. Nabi meneruskan syariat Rasul sebelumnya. Jadi ini perbedaan antara Nabi dan Rasul. Adapun Nabi Isa alaihissalam, maka beliau menjadi Rasul karena diturunkan Injil, meskipun tidak membawa syariat baru. Tapi syariat Nabi Isa adalah syariat Nabi Musa, syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan meneruskan syariat Nabi Musa hingga diutus Rasulullah SAW. Pada saat diutus Rasulullah sebagai Rasul atau sebagai Nabi, maka seluruh syariat Nabi Musa alaihissalam dan juga syariat Nabi Isa itu gugur. Umat manusia harus mengikuti syariat Rasulullah. Bahkan Rasulullah menyebutkan, seandainya Nabi Musa masih hidup, maka tidak boleh bagi Nabi Musa kecuali mengikuti syariat Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah menyebutkan, seandainya Musa hidup, Rasulullah tidak menyebutkan Nabi sebelumnya. Cukup Nabi yang terakhir, Nabi Musa alaihissalam. Tetapi kenapa tidak menyebutkan Nabi Isa yang lebih dekat kepada Rasulullah hidupnya? Kenapa yang dipilih adalah Nabi Musa? Maka ini berkaitan dengan akidah ahlu sunnah yang lain, yaitu bahwa Nabi Isa alaihissalam memang belum meninggal, masih hidup, tinggal jasad dan ruhnya di langit. Oleh Allah diangkat ke langit. Dan nanti di akhir zaman akan diturunkan oleh Allah untuk melaksanakan tugas terakhir, yaitu pertama,
membunuh Dajjal. Dan setelah membunuh Dajjal, maka diperintahkan agar Nabi Isa ini menjadi hakaman adlan, hakim yang adil, dan menegakkan syariat yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Nabi Isa nanti pada saat turun, beliau sekaligus sebagai seorang Nabi dan Rasul, tetapi pada saat ketika beliau turun, beliau menjadi salah satu umat Rasulullah. Salah satu umat Rasulullah SAW yang menjalankan syariat Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat beliau turun, beliau menjadi hakim adil di antara umat ini. Karena itu ada sebuah pertanyaan yang disebutkan oleh para ulama bahwa siapakah sahabat yang terbaik? Sahabat yang terbaik lebih dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka jawabannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa bertemu dengan Rasulullah, atau Rasulullah yang bertemu dengan Nabi Isa di langit. Nabi Isa bertemu dengan Rasulullah di langit, sebagaimana dalam hadis syafa'ah yang sudah kita bahas dalam kitab sebelumnya. Itu Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam ketika pada saat Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Isa dan berbicara dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini akidah yang harus kita yakini, bahwa para nabi dan rasul mereka semuanya diutus oleh Allah untuk menyampaikan akidah yang sama, yaitu akidah tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Mereka semuanya mengajak kembali manusia kepada akidah tauhid yang sudah menjadi fitrah mereka. Nah, setelah itu, setelah pertanyaan yang keenam yaitu tentang Nabi, maka disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa min usulil iman, dan di antara pokok-pokok keimanan, dasar-dasar keimanan, al-munajji, yang menyelamatkan, minal kufri, dari kekafiran, adalah al-imanu bil ba'si wan nasri, adalah iman dengan ba'si, dengan al-ba's, hari kebangkitan, di mana seluruh umat manusia dan jin akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah terjadi hari kiamat, dan hari kiamat diawali dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil, dan setelah ditiupkan sangkakala terjadilah hari kiamat. Tiupan sangkakala yang pertama, dan manusia yang beriman sudah tidak ada pada saat ditiup sangkakala. Karena hari kiamat terjadi pada manusia terburuk. Tidak ada satupun yang beriman, sedikit pun. Sehingga paling buruk manusia itu adalah yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Setelah terjadi hari kiamat yang demikian dahsyat, maka manusia setelah itu malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Manusia semuanya mati.
dan tidak ada satupun yang hidup di dunia ini setelah kejadian hari kiamat. Semua manusia mati dan alam semesta ini hening setelah dihancurkan oleh Allah SWT. Manusia semuanya mati dan itu berlangsung selama 40 tahun. Kemudian setelah itu seluruh manusia dibangkitkan oleh Allah. Ini yang pertama yang disebut dengan Al-Ba'ts, hari kebangkitan. Ini salah satu prinsip keimanan yang menyelamatkan dari kekafiran. Itu iman kepada hari kebangkitan. Dan siapapun yang tidak beriman dengan hari kebangkitan ini, maka dia termasuk orang kafir. Karena ini prinsip yang paling mendasar dalam keimanan. Sehingga para nabi dan rasul telah menyampaikan keimanan ini. Al-imanu bil ba'si. Dikumpulkannya manusia. Wan nashri. Dan dihamparkan catatan-catatan amal. Nasyar. Dan dikumpulkan manusia semuanya. Dengan seluruh amal mereka yang tercatat. Mereka semuanya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Ini hari nasyar, hari di mana manusia dikumpulkan untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan mereka masing-masing. Tanpa kecuali. Wal jaza. Dan di antara usul keimanan adalah jaza. Balasan amal. Sehingga manusia di dunia ini beramal. Dicatat oleh para malaikat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat seluruh amalan perbuatan manusia tanpa kecuali, tidak ada satupun yang luput. Dan Allah telah menjanjikan bahwa nanti pada hari kiamat Allah akan membalas seluruh amal perbuatan mereka, baik ataupun buruk, dengan balasan yang sangat adil, seadil-adilnya. Nah ini, sehingga jaza, balasan amal manusia, ini adalah salah satu prinsip yang paling mendasar. Keimanan kepada hari akhir, ini mencakup ini semuanya. Mencakup hari kiamat. Yaumul akhir itu mencakup seluruh kejadian mulai dari terjadinya hari kiamat, bahkan tanda-tanda yang terjadi sebelum hari kiamat. Atau yang menjadi tanda-tanda hari kiamat atau semakin dekatnya hari kiamat. Ini semuanya merupakan bagian dari iman kepada hari akhir. Jadi mulai dari tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat, apa saja yang mendahuluinya, kemudian bagaimana kejadian hari kiamat, sesuai dengan yang disebutkan oleh Rasulullah atau disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian bagaimana dikumpulkan di padang mahsyar, bagaimana Allah membalas, bagaimana Allah SWT menghisab, wal hisab, yaitu perhitungan, penghisaban amal seluruh umat manusia tanpa kecuali. Mereka bakal dibalas oleh Allah sesuai dengan hisab. Ada sebagian di antara manusia yang tidak dihisab. Ada dua kelompok. Ada yang tidak dihisab karena sedemikian besarnya perbandingan antara kebaikan dan keburukannya. Yang sebagian besar adalah kebaikan, maka tidak perlu dihisab. Karena saking jauhnya, tidak bisa dibandingkan. Maka mereka masuk surga tanpa hisab. Tidak perlu dihisab. Sebaliknya, ada sebagian orang yang tidak perlu dihisab. Tetapi karena keburukannya lebih mendominasi. Sehingga tidak bisa dibandingkan antara kebaikan dan keburukannya.
sehingga mereka tidak perlu dihisab, langsung masuk neraka. Nah, ini keimanan yang harus kita yakini berkaitan dengan hisab. Nah, ini semuanya adalah prinsip-prinsip keimanan yang bisa menyelamatkan dari kekafiran. Iman kepada hari kebangkitan, hari kiamat, dikumpulkan manusia di padang mahsyar, dibalas seluruh amal perbuatannya sesuai dengan ketika di dunia apa yang mereka amalkan. Dan disitulah akan ditegakkan hisab. Cukup Allah. Sudah tidak perlu lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat untuk menjalankan tugas ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala wa kafa bina hasibin. Allah berfirman, cukup kami yang akan menghisab manusia. Subhanallah. Jadi seluruh manusia akan dihisab langsung oleh Allah. Allah tidak menyebutkan dalam Al-Quran atau Rasulullah tidak menyebutkan bahwa Allah nanti akan menugaskan malaikat untuk menghisab. Jadi Allah SWT sendiri tanpa butuh bantuan. Tanpa butuh bantuan atau tanpa memerintahkan malaikat untuk menjalankan ini. Menjalankan hisab. Adapun memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa, untuk mencatat amal, Allah tugaskan malaikat mungkar dan malaikat raqib dan atid. Allah menugaskan malaikat mungkar dan nakir untuk menanyakan di alam kubur. Allah menugaskan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Dan tugas-tugas lain yang Allah utus malaikat. Menciptakan malaikat dengan berbagai macam tugas. Tetapi nanti pada hari kiamat, Allah menyebutkan wa kafah bina hasibin. Cukup kami yang akan menghisab. Subhanallah. Nah, ini keyakinan tentang hisab secara ringkas. Wal jannatu wan naru haqqun. Demikian juga di antara prinsip dasar keimanan yang bisa menyelamatkan dari kekafiran adalah iman kepada surga dan neraka. Al jannatu wan naru haqqun. Surga dan neraka itu adalah benar. Dan prinsip dasar keimanan ini, surga dan neraka, ini semuanya diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih saja. Artinya hanya diambil yang otentik, yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Sehingga Rasulullah SAW yang bersabda dan yang dinukil dari beliau tentang apapun termasuk yang berkaitan dengan surga dan neraka, maka itulah sumber keimanan, sumber i'tiqad atau akidah. Hadis-hadis Rasulullah SAW di samping Al-Quran. Ini dua wahyu ini dari Allah SWT yang menjadi landasan prinsip dasar keimanan. Tidaklah keimanan didasarkan dari hasil analisa akal manusia. Akal manusia bertugas untuk memahami wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, termasuk dalam memahami wahyu yang mengiringi Al-Quran, yaitu sunnah. Maka tugas akal sesungguhnya adalah untuk memahami, bukan untuk menghukumi. Ini yang harus dipahami. Tugasnya akal adalah memahami syariat, memahami wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Bukan untuk menghukumi dan menjadikan sebagai patokan hukum kebenaran. Ini yang harus kita pahami, tugasnya akal, fungsi akal yang Allah ciptakan pada manusia. Kemudian disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, qala ta'ala, minha khalaqnakum, dari tanah, khalaqnakum, kami menciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan fiha, di dalam tanah, nu'idukum,
kami kembalikan kalian. Manusia diciptakan dari tanah dan dikembalikan ke tanah. Wa minha nukhrijukum, dan dari tanah juga nukhrijukum taratan ukhra, kami akan mengeluarkan kalian pada waktu yang lain. Taratan ukhra, di waktu yang lain, yaitu ketika hari kebangkitan. Ini. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis, kata Allah wa qala ta'ala wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum, jika engkau takjub, heran, maka fa'ajabun qawluhum, maka yang lebih mengherankan adalah ucapan mereka. Kalau kamu mau heran, maka yang menakjubkan atau yang mengherankan adalah ucapan mereka. Aidza kunna turaba, apabila kami menjadi tanah, a'inna lafi khalqin jadid, apakah kita ini berada dalam penciptaan yang baru? Jadi mereka mengatakan itu untuk istihza, mengejek, mengolok-olok Rasulullah SAW, menghina Rasulullah SAW dengan apa yang disampaikan beliau. Makanya ini bahaya ketika seseorang masih ragu dengan proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Seorang manusia Muslim masih meragukan hal ini. Ini yang harus kita perbaiki. Karena ternyata banyak orang yang menisbatkan kepada Islam, tapi dalam hal keimanan masih masih ragu. Keimanan tentang jati dirinya, bahkan keimanan tentang surga dan neraka. Waliyadzubillah. Sampai ada yang mengatakan bahwa surga neraka itu hanya khayalan Rasulullah. Ini adalah ucapan kekufuran. Yang sesungguhnya orang yang mengucapkan itu sudah dihukumi keluar dari Islam. Kemurtadan ada pada dirinya. Nah, disebutkan di sini, ulaikal ladzina kafaru bi rabbihim, mereka lah orang yang kafir terhadap Rabb mereka. Orang yang mengucapkan, apakah kalau kita sudah jadi tanah, apakah kita nanti akan menjadi makhluk yang baru? Itu dikumpulkan lagi, dikembalikan lagi menjadi manusia. Ini yang diingkari oleh mereka, bangsa. Manusia akan dibangkitkan lagi. Mereka itulah yang dikatakan di sini kafaru bi rabbihim wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim. Dan mereka itulah yang nanti pada hari kiamat al-aghlalu fi a'naqihim, belenggu itu akan ada di leher-leher mereka. Jadi ini salah satu yang disebutkan oleh Allah, bahwa nanti pada hari kiamat itu manusia yang kafir akan dibelenggu leher mereka dengan belenggu yang mereka tidak bisa lari. Karena itu belenggunya ada di leher. Kalau dilepas, maka lepaslah leher mereka. Lihat, ini untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah SWT. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka lah yang menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Dan ini dasar-dasar keimanan kepada hari akhir, dan termasuk disebutkan tadi mulai dari terjadinya hari kiamat, bahkan tanda-tanda menjelang hari kiamat, sampai manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, dan akhirnya harus melewati jembatan, hingga nanti manusia apakah dia masuk ke dalam neraka ataukah selamat sampai tujuan hingga kemudian masuk ke dalam surga. Kemudian disebutkan di dalam pembahasan setelah ayat ini, maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab,
Wa fil ayati, dan pada ayat yang terakhir tadi, yaitu dalam surat Ar-Ra'd ayat 5, dalilun, di dalam ayat ini terdapat dalil an bahwa man jahadal ba'sa, bahwa orang yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia telah kafar kufran, dia telah kafir dengan kekafiran yang yujibul khuluda finnar, mengharuskan dia kekal di dalam neraka. Ini bahayanya. Orang yang meragukan hari kebangkitan, maka dia telah kafir dengan kekafiran yang nyata. Yujibul khuluda finnar. Ini mengharuskan dia kekal di dalam neraka. Ada yang sebagian yang bertanya, katanya Abu Thalib itu paling ringan. Iya, paling ringan di neraka. Nah, Abu Thalib disebutkan kekal di neraka. Pamannya Rasulullah SAW. Padahal paling ringan adabnya. Tapi karena kekafiran, maka inilah yang mengharuskan dia kekal di dalam neraka. Jadi kata ringan, paling ringan, memang kan, tapi tidaklah bertentangan dengan kekekalan orang kafir di dalam neraka. Ya, meskipun paling ringan, tetapi kekal. Ini. Jadi yang mengingkari hari kebangkitan, kafar kufran yujibul khulud finnar. Ini mengharuskan dia kekal di dalam neraka. A'adhanallahu minal kufri wa amal kufri. Semoga Allah melindungi kita dari kekafiran dan seluruh amal-amal kekafiran. Fadammat hadhil ayat. Maka ayat-ayat ini yang telah disebutkan di atas mengandung, mencakup dhamma, bayana, penjelasan mabu isa bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sesungguhnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa beliau diutus? Maka di dalam ayat-ayat yang telah disebutkan ini sudah mencakup penjelasan apa yang dibawa Nabi SAW di dalam dakwah beliau. Maka dikatakan di sini secara ringkas intisari dari dakwah Rasulullah. Itu apa? Min ikhlasil ibadatillah. Itu memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Menahyi an ibadati ghairillah. Larangan untuk beribadah kepada selain Allah. Muqassiril ibadati ala Allah, dan hanya membatasi ibadah itu hanya kepada Allah. Wa hadza dinuh, dan inilah sesungguhnya agama beliau Rasulullah alladzi da'an nasa, yang mana beliau mengajak seluruh manusia ilaihi, kepada tauhid ini. Wa jahadahum ma'alih, dan Rasulullah berjihad menghadapi mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, hingga tidak terjadi fitnah. Fitnah itu kesyirikan dan yang semacamnya, kekafiran, kebid'ahan, dan yang lain. Perangi mereka supaya tidak terjadi lagi fitnah. Wa yakuna dinu lillah, dan agama ini hanya menjadi milik Allah, hanya untuk Allah SWT. Ini perintah Allah SWT. Wal fitnatu syirku, dan fitnah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah syirik. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan tentang Rasulullah SAW. Ini masih dalam pembahasan tentang beliau sebagai seorang nabi dan rasul. Insya Allah akan kita lanjutkan dalam pembahasan kajian yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim.
Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita tutup. Nah, iya. Yang mengikuti hawa nafsu, baik itu eh, manusia yang berbuat syirik atau yang dimaksudkan adalah syahwatnya, yang mengikuti syahwat nafsunya, itu syahwatnya. Jika yang ditanyakan itu adalah yang dimaksudkan dengan ayat yang menjadikan sesembahan itu hawa, takhadha ilahahu hawa, maka seluruh kaum musyrikin mereka sesungguhnya menjadikan hawa nafsu sesembahan mereka. Nah, ini diantara yang harus difahami. Jadi yang dimaksudkan menjadikan hawa nafsu sebagai sesembahan itu yang mengikuti, mengalahkan yang lain, menuruti hawa nafsu di atas seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Hawa nafsunya malas ataukah menolak atau dilarang oleh Allah, tetapi hawa nafsunya melanggar atau menginginkan dan dia mengikutinya. Apabila dia itu tahu, maka bisa jadi akan menjadi kekafiran apabila dia meninggalkan karena dia meyakini bahwa itu tidak wajib baginya. Sesuatu yang wajib tidak wajib baginya. Sesuatu yang haram tidak haram baginya. Atau tidak harus dia ikuti. Jadi itu yang dimaksudkan mengikuti hawa nafsu ini umum. Baik itu kesyirikan atau kemaksiatan, dosa-dosa besar. Tetapi jika menjadi sesembahan, maksudnya takhadha ilahahu hawahu, menjadikan hawa nafsunya itu sesembahannya, maksudnya dia mengikuti hawa nafsunya hingga dia keluar dari ketaatan kepada Allah SWT. Ini maksudnya. Jadi cakupannya luas, tetapi yang paling berbahaya hawa nafsu itu adalah kesyirikan itu sendiri. Kesyirikan adalah bagian dari perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Jadi tidaklah kaum musyrikin dan siapapun yang berbuat kesyirikan kecuali itu karena mengikuti hawa nafsu. Allah taala alam. Ya. Jadi kita sudah membahas tentang perbedaan antara Nabi dan Rasul dalam kajian-kajian sebelumnya, ya, bahwa ada sebagian ulama yang menyebutkan perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah Nabi tidak diperintahkan untuk berdakwah, menyampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan Rasul, mereka diutus untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini salah satu pendapat di antara para ulama. Akan tetapi yang rajih bahwa sisi perbedaannya bukan terletak pada Nabi itu untuk dirinya saja, adapun Rasul untuk umat yang lain. Tetapi yang tadi sudah disebutkan, kesimpulan yang rajih dan ini yang dirajihkan di antaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bukan karena Nabi itu enggak diperintahkan untuk mengajak umatnya. Karena di dalam Al-Quran disebutkan nabiyyina mubasyirina wa mundirin. Para nabi yang mereka itu mubasyirina wa mundirin. Mubasyir memberi berita gembira dan peringatan. Mundirin namanya indar, peringatan.
itu adalah untuk orang lain. Berarti Nabi juga diperintahkan untuk melaksanakan tabsyir dan indar. Mubasyirina wa mundhirin. Karena Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, Nabiyina mubasyirina wa mundhirin. Para nabi yang memberi tabsyir dan indar, peringatan dan kabar gembira. Berarti Nabi juga berdakwah, bukan hanya Rasul saja. Jadi seluruh Nabi. Karena Allah berfirman, Rasul yang mubasyirin wa mundhirin, tetapi nabiyina mubasyirin wa mundhirin. Jadi memang ada sebagian pendapat, tetapi ini pendapat yang saya sampaikan tadi, yaitu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah, tetapi tidak membawa syariat baru atau tidak mendapatkan diturunkan kitab baru kepada. Ini perbedaan Nabi dan Rasul. Adapun tidak diutus untuk mendakwahi kaumnya atau menyampaikan kepada kaumnya, maka ini adalah pendapat yang marjuh. Salah satu yang menguatkan pendapat bahwa Nabi juga menyampaikan dakwah, mengajak kepada kaumnya, adalah hadis. Hadis ini disahihkan Syekh Albani, dan Syekh Albani menyebutkan hal ini sebagai dalil pendapat yang tadi kita bahas, itu yang dirojihkan Syekh Albani. Ini itu bahwa para nabi juga berdakwah, mengajak, memberikan peringatan kepada kaumnya, memberikan dorongan untuk beramal. Yaitu apa? Sabda Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, ulama'u ummati ka'ambiyai bani Israel. Ulama umatku seperti halnya para nabi dari kalangan Bani Israel. Ulama umatku itu seperti para nabi Bani Israel. Apa umat Rasulullah ini atau para ulama? Ulama mereka juga memperingatkan umatnya, memperingatkan kaum muslimin, memberikan arahan, mengajak, berdakwah, mengajak kepada Islam. Ini adalah tugas Nabi Bani Israel. Bani Israel dikirim oleh Allah, diutus oleh Allah, para Nabi dan Rasul. Ada sebagian mereka itu, para Nabi tersebut, menjadi Rasul. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah Rasul dan para Nabi. Jadi para Nabi Bani Israel itu banyak. Sebagian ada yang dikisahkan, sebagian ada yang tidak. Tetapi mereka semuanya mendapatkan wahyu. Ini diwahyukan oleh Allah. Artinya Allah berbicara langsung kepada para nabi atau melalui perantara malaikat. Nah, adapun kitab, ini yang berbeda. Para nabi, Nabi Harun misalnya, contohnya Nabi Harun. Nabi Harun juga mendapatkan tugas untuk berdakwah, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira kepada umat Nabi Musa. Jadi Nabi Harun itu menjadi nabi. Dan Harun juga bukan untuk dirinya saja, tetapi juga untuk yang lain. Jadi sama tugasnya Nabi Musa dan Nabi Harun sama-sama berdakwah. Bahkan Nabi Harun ini berdakwah sebagaimana juga Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi ini tugasnya para nabi dan rasul sama dalam berdakwah. Jadi sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya. Mungkin demikian jawabannya.
Sebentar. Pertanyaannya tadi kurang jelas. Halo. Ya. Eh, Agak terputus tadi, kurang jelas tadinya. Ya, diulangi pertanyaannya. Ya. Ya. Ya, untuk menjelaskan kepada anak-anak, ya, yang pertama bahwa sebelum Rasulullah SAW diutus, maka mereka ini adalah eh, orang atau umat yang disebut dengan masa fatrah, masa terjadi kekosongan antara para nabi dan rasul. Terjadi kekosongan di antara para nabi dan rasul. Nah, ini secara umum, siapapun yang berada di masa fatrah, mereka yang tidak mendapatkan dakwah sama sekali, ini, karena mereka juga bukan Bani Israel, bangsa Arab. Mereka ini bukan Bani Israel, yang mana kalau Bani Israel, mereka itu adalah kaum atau umat yang diutus para nabi kepada mereka. Diutus kepada para nabi. Para nabi diutus, Bani Israel ini, para nabi mereka diutus untuk Bani Israel secara khusus. Tidak mencakup bangsa Arab. Ini. Nah, jadi secara global, kita mengatakan, meyakini Allah yang Maha Tahu. Mereka ini berada di atas masa fitrah. Nah, bagaimana mereka? Maka itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti pada hari kiamat akan eh, dikumpulkan orang-orang yang berada di masa fatrah, di masa kekosongan Nabi dan Rasul. Mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ujian tersendiri. Nah, ada ujian yang tersendiri. Dites nanti. Gampangannya begitu. Akan ada ujian khusus untuk orang yang hidup di masa fatrah, di masa kekosongan para nabi dan rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan tes, melakukan tes ujian bagi mereka. Secara khusus ada 4 kelompok, 4 golongan. Sudah saya sebutkan belum ini pembahasan ini hadisnya? Belum ya? Jadi eh, di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan nanti akan dikumpulkan. Yang pertama, salah satunya adalah orang yang tinggal di masa fatrah, ya, di masa fatrah. Yang kedua, orang yang idiot pada saat diutusnya Rasul, hidup di masa Rasulullah atau Rasul sebelumnya. Mereka eh, orang yang idiot. Idiot ini tidak paham sama sekali. Nah, ini.
orang yang maktuh. Ini dalam hadis disebut orang yang maktuh. Kemudian orang yang belum balik meninggal. Ini. Belum balik meninggal. Dan mereka tidak paham, mereka belum memahami dakwah. Nah, jadi mereka ini, atau orang gila, yang keempat gila, majnun. Jadi orang-orang yang seperti ini, yang di masa fatrah, gila, idiot, atau anak masih kecil belum balik, meninggal, di masa diutusnya Rasul, maka mereka akan ditegakkan, atau orang yang sudah pikun. Dalam satu riwayat disebutkan, orang yang sudah pikun, orang yang ketika Rasul atau dakwah itu disampaikan, mereka itu sudah dalam keadaan pikun dan tidak bisa memahami. Mereka nanti akan dites oleh Allah. Ditesnya bagaimana? Allah menciptakan sebuah leher yang dikeluarkan dari dalam api neraka. Allah kemudian mengambil perjanjian dengan mereka. Mereka semuanya keempat macam orang atau kelima macam orang ini, mereka masing-masing menyampaikan argumennya. Nah, ini. Orang yang ada di zaman fatrah mengatakan, loh saya nggak ada dakwah, saya nggak tahu adanya dai. Maka Allah mengambil perjanjian. Sudah, kalian, apakah kalian mau ini melakukan sebuah perjanjian apabila kalian taat kepada Allah maka masuk surga, apabila tidak taat maka masuk neraka. Ini tesnya, cuma itu saja, tes ketaatan, ujian ketaatan kepada Allah. Maka mereka semuanya sepakat, iya kami setuju, kami setuju. Artinya mereka tidak dihukum karena berada di masa fatrah ini dan yang lainnya tadi disebutkan. Nah, setelah diambil perjanjian oleh Allah, maka Allah mengeluarkan leher ini. Allah memerintahkan mereka semuanya, keempat macam orang, kelima macam orang tadi, untuk masuk ke dalamnya. Masuk ke dalam leher lubang ini tadi. Leher yang diambil atau keluar dari dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka semuanya untuk masuk ke dalam leher tersebut. Nah, mereka yang mulai masuk karena ketaatan tadi, maka mereka lah yang selamat. Mereka sudah menuju kepada leher ya, untuk menjalankan perintah ini. Karena tadi sudah berjanji untuk taat kepada Allah. Apapun perintahnya, taat. Iya, itu tesnya. Mereka yang kemudian masuk ke dalam api neraka atau leher neraka ini, mereka akan selamat. Dalam satu riwayat, kalau mereka masuk, mereka tidak kepanasan. Masuk ke dalam neraka itu tidak merasakan panas. Sebagaimana Nabi Ibrahim dibakar, maka tidak merasakan panas. Karena namanya neraka itu ciptaan Allah. Allah bisa saja menjadikan neraka itu dingin bagi orang yang taat ini tadi. Itu maha kuasa untuk hal itu. Sebaliknya akan ada orang yang mengatakan, loh kita ini hidup di masa fatrah. Maka mereka enggan untuk melaksanakan perintah Allah ini. Maka merekalah yang bakal masuk neraka. Ini hadis ini yang perlu disampaikan kepada anak-anak juga. Jadi inilah tes yang nanti akan menjadi tes terakhir. Sebagaimana iblis ketika diperintahkan oleh Allah bersujud, tidak mau bersujud. Ini ujian. Maka nanti juga akan ada ujian itu. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan orang tua Rasulullah? Secara umum tadi kaidahnya, setiap orang yang hidup di masa fatrah akan mendapatkan ujian nanti pada hari kiamat, ujian ketaatan. Nah, lalu bagaimana orang tua Nabi? Yang jelas,
Rasulullah yang mengabarkan bahwa kedua orang tua Nabi ini masuk neraka. Bukan mereka hidup di masa fatrah. Iya, itu adalah berita khusus. Berita khusus. Yang itu Allah Maha tahu masing-masing orang yang hidup di masa fatrah. Apakah mereka itu nanti lulus ujian atau tidak? Ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, di mana ayahku?" Kata Rasulullah, "Abu Kafinar, ayahmu di neraka." Sahabat tersebut sedih. Dalam satu riwayat, Rasulullah menjawab, "Abi wa Abu Kafinar, ayahmu dan ayahku ada di neraka." Ini Abi wa Abu. Didahulukan oleh Rasulullah, ayah beliau. Ini. Maka itu menunjukkan bahwa Rasulullah yang sendiri yang mengabarkan orang tua beliau yang masuk neraka. Bisa jadi kenapa? Bisa jadi ayah Rasulullah tidak termasuk yang lulus ujian nanti pada hari kiamat. Dan Allah Maha tahu dan Allah menginformasikannya. Demikian juga ibu beliau. Rasulullah tidak diizinkan untuk mendoakan ampun untuk ibunya. Karena apa? Karena ibunya bukan muslim. Tidak boleh dimintakan ampun. Makanya ini yang harus kita ketahui kenapa Rasulullah tidak mendoakan orang tuanya. Mendoakan orang tuanya. Karena tidak boleh mendoakan minta ampun untuk orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Jadi demikian. Nah, untuk menjelaskan kepada anak-anak, maka ini perlu pelan-pelan. Nah, jadi disampaikan hadis Rasulullah SAW. Nah, paling gampang kita sampaikan Rasulullah sendiri yang menyampaikan bahwa kedua orang tuanya tidak masuk surga, tapi masuk ke dalam neraka. Dan itu bukanlah sesuatu yang mengurangi kemuliaan Rasulullah SAW. Tidak mengurangi. Sebagaimana Nabi Ibrahim, orang tuanya, bapaknya Azar sendiri yang menjadi pembuat patung, pembuat berhala, masuk neraka. Masuk neraka. Jadi tidak mengurangi kemuliaan Nabi, tidak mengurangi kemuliaan Rasulullah SAW. Meskipun kedua orang tuanya kafir. Tidaklah mengurangi kemuliaan Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim dan Rasulullah dijadikan oleh Allah sebagai kekasihnya. Meskipun kedua orang tuanya, Rasulullah sendiri yang memberitakan Abi wa Abu Kafina, ayahku dan ayahmu di neraka. Demikian juga Rasulullah hanya boleh menjenguk kuburan ibunya saja, tidak boleh memintakan ampun. Ini mungkin bisa diolah kata-katanya untuk disampaikan kepada anak-anak dan disampaikan hadis ini. Nah, redaksinya disesuaikan dengan bahasa anak-anak. Tapi intinya yang penting adalah akidahnya tersampaikan dengan benar. Nah, jadi demikian. Bisa dipahami ini kira-kira? Ya. Oke. Jadi pembahasan kita dalam kesempatan kali ini adalah tentang Rasulullah SAW, dan bahwa beliau dipilih oleh Allah dari umat yang dipilih. Allah memilih anak Ismail, yaitu Quraisy. Innallaha astafa Quraisyan min waladi Ismail. Ini sesungguhnya Allah memilih anaknya Ismail, yaitu Quraisy. Sebenarnya seluruh bangsa Arab itu adalah putranya Nabi Ismail, keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi Allah memilih Quraisy dari seluruh anak keturunan Nabi Ismail, anak cucunya Nabi Ismail. Ada Quraisy. Quraisy itu Fihr, tadi kakeknya Rasulullah. Allah memilih Quraisy. Dan seluruh anak-anaknya Fihr ini dipilih oleh Allah. Lalu kemudian dari Fihr, dari Quraisy ini, Allah memilih Hashim atau Bani Hashim. Dari seluruh bangsa Quraisy. Ini dipilih.
Jadi Quraisy itu sudah pilihan, Bani Hashim itu dipilih dari anak cucunya Quraisy. Jadi dipilihlah oleh Allah Bani Hashim. Dari Bani Hashim, kata Rasulullah, wastafani min Bani Hashim. Dipilihlah oleh Allah Rasulullah SAW dari seluruh Bani Hashim. Ini termasuk pamannya Abdul Muthalib, Abu Thalib, dan yang lainnya. Dipilih Rasulullah SAW dari Bani Hashim. Ini kesimpulannya. Dan inti dakwah Rasulullah SAW, inti Rasulullah SAW adalah tauhid, menghindarkan kesyirikan, dan ini dakwah seluruh nabi dan rasul tanpa kecuali. Jadi ini inti pembahasan kita kali ini, dan kita harus meyakini keutamaan Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dakwah Rasulullah tidak ada bedanya dengan para rasul sebelumnya, hanya saja beliau diturunkan syariat yang berbeda dengan syariat para nabi yang lainnya. Syariat Rasulullah menjadi syariat penutup, syariat yang terakhir. Syariat yang terakhir. Jadi ini insya Allah yang bisa pahami dalam pembahasan kita kali ini, faedah-faedahnya, dan semoga kita bisa melanjutkan dalam kajian yang berikutnya biiznillah ta'ala. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.